Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Yang terhormat Pak Enggar Tias Tolukita, Executive Chairman dari B-Universe. Acara ini bisa terselenggara antara lain karena usaha keras dari Pak Enggar, dan hari ini Pak Enggar berulang tahun. Boleh kita memberikan aplaus kepada Pak Enggar. Semangatnya luar biasa. Saya baru bekerja sama 2 bulan, tetapi yang lebih muda dari saya terpontal-pontal juga untuk mengikuti Pak Enggar. Dan memberikan energi positif bagi kami semua, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Kita hadir di ruangan ini umumnya mengenakan batik. Batik buatan Indonesia. Dan batik ini adalah TKDN. Ada tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi. Apalagi batik itu juga dijahit oleh penjahit Indonesia, dan itu UMKM. Boleh kita tepuk tangan buat kita semua yang sudah menjalankan TKDN. Tinggal kita menunggu bagaimana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan TKDN sebagaimana harapan Presiden kita yang sudah memberikan instruksi lewat Inpres. Sejak tadi pagi, tone dari diskusi kita sangat positif, dan setiap pembicara nyaris menyebutkan TKDN, mulai dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, berkali-kali menyebutkan TKDN, bahkan dengan gayanya yang begitu semangat, mengatakan kita jangan kalah seperti negara lain, Amerika. Indonesia first, artinya buying Indonesia. Boleh tepuk tangan. Nah, untuk membahas TKDN, saya akan mengundang 2 narasumber kita. Pertama, Pak Isa Rahmatawarta. Pak Isa ini sekolahnya sulit matematika dari ITB. Saya mengenal cukup lama, sekian dekade, mungkin lebih dari 2 dekade. Salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang punya integritas luar biasa. Kita sambut Pak Isa Rahmatawarta, yang sekarang ini menjadi Dirjen Anggaran, jadi cocok untuk membahas TKDN. Pembicara kita yang kedua, Bapak Hendra Susanto. Pak Hendra ini adalah satu-satunya auditor pimpinan BPK, Badan Pengawas Keuangan Indonesia, yang mulai dari bawah. Dia adalah pimpinan BPK karir, bukan politisi. Bukan berarti politisi jelek juga, tetapi saya mau menekankan bahwa dia dari kalangan auditor. Kami persilakan Pak Hendra Susanto. Pertama terpilih tahun 2019, setelah periode pertama terpilih lagi periode kedua 2022 hingga 2024. Pertama menangani ini, kalau di BPK ada anggota BPK 1, 2, 3. Pak Hendra anggota BPK 7. Nah, pertama saya juga nggak ngerti juga anggota BPK 7. Ternyata ada jabatannya. Anggota BPK 7 ini menangani BUMN ya. Sebelumnya menangani Kementerian Pertahanan ya. Untuk tidak berpanjang kata, kita langsung dengar dari Pak Isa dulu. Nah, waktu kita 1 jam, barangkali saya sudah ngambil 2-3 menit ya. Boleh pakai presentasi, boleh bernarasi saja. Angka-angka sudah dihafal, waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan bagaimana anggaran yang oleh Pak Suhasil tadi, Wamen mengatakan tahun ini 700 triliun
gabungan anggaran pusat dan daerah yang bisa untuk TKDN dan bagaimana tahun depan. Tetapi rinciannya kami persilakan. Boleh berdiri atau ya duduk silakan. Baik, terima kasih Pak Primus. Mohon izin duduk aja ya. Saya ingin mengulang sedikit yang ada satu slide yang jadi favorit saya, tapi juga kemudian ternyata memang semua orang Kementerian Keuangan standarnya memulai dari situ Pak. Tadi Pak Wamen juga menampilkan kalau ada presentasi saya bisa ke slide silakan presentasi. Maaf, di slide 9. Di slide 9 ini adalah slide yang sangat perlu untuk kami beberapa kali berulang-ulang mungkin menyampaikan kepada semua orang gitu ya di Indonesia ini, bahwa APBN kita itu adalah salah satu tools kita yang sangat ampuh untuk menjadi absorber, untuk menjadi penahan guncangan-guncangan yang kita hadapi. Ya, jadi untuk itu kita sudah melihat bahwa APBN kita ini mampu membuat masyarakat kita mampu melawan pandemi, bisa mengantisipasi dampak yang luar biasa, fatalitas yang luar biasa dari pandemi. Kita sudah sama-sama menyaksikan ini karena kita tidak segan-segan untuk belanja dari APBN kita untuk membeli obat-obatan, membeli oksigen, membeli vaksin dan sebagainya. Kita kemudian dengan dukungan dari DPR kita juga tidak segan-segan untuk belanja lebih besar daripada yang selama ini kita diizinkan oleh undang-undang ya. Jadi defisit kita naik cukup besar di tahun 2020 karena kita semua bersatu padu. Nah ini tadi juga keyword dari Pak Luhut tadi pagi ya, karena kita bersatu kita mampu mengatasi berbagai persoalan kita, dan APBN kita gunakan untuk belanja yang sangat tepat mengatasi pandemi. Kemudian saat risiko kita berubah, kita menghadapi situasi yang lain, masalah ekonomi yang kita lihat supply segala tidak lancar, kemudian supply tidak lancar membuat inflasi meningkat, kemudian respon dari negara-negara menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi itu dan sebagainya, membuat mencari pembiayaan bukan sesuatu yang mudah lagi bagi banyak pihak, bagi banyak negara termasuk Indonesia. Maka kita akan kemudian melihat bahwa ada tantangan yang lain yang harus kita hadapi. Kita menghadapi harga-harga yang meningkat dengan cepat, dan itu sekali lagi kita gunakan APBN kita untuk mengatasi itu. Nah kemudian kita juga menjaga agar APBN kita gunakan juga untuk menjaga agar momentum pertumbuhan kita yang sudah mulai ada tidak kembali ke nol. Kita harus meningkatkan lagi ini. Juga kemudian kita ingin belanja-belanja kita menjadi belanja-belanja yang mampu membangun kemampuan kapasitas kita sendiri untuk menjadi satu negara yang mandiri. Itu beberapa hal yang kita lihat. Nah, keyword yang penting tadi yang disampaikan Pak Wamen itu adalah untuk bisa melakukan semua fungsi itu, APBN sendiri harus sehat. APBN sendiri tidak boleh menjadi APBN yang weak. Karena itu kita harus mengembalikan APBN kita menjadi APBN yang kredibel, memenuhi segala ketentuan perundang-undangan, termasuk yaitu memiliki sustainabilitas yang cukup baik. Antara lain dengan melihat bahwa debt to GDP ratio kita kembali ke bawah 3%. Dan kemampuan untuk tetap agile, tetap fleksibel itu ada di APBN kita. Itu yang ada di bawah tadi, yang di bawah ini. Menyiapkan buffer untuk antisipasi uncertainty, kita selalu siap untuk itu. Kemudian juga ada fondasi untuk konsolidasi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Ini terutama adalah kita menurunkan kembali defisit to GDP ratio kita kembali ke bawah 3%. Saya ingin menambahkan bahwa kemudian kita punya semangat baru yang dilontarkan oleh Bapak Presiden kita.
andai kita bisa membawa belanja negara ini kepada belanja yang menghidupkan ekonomi kita sendiri, ekonomi di dalam negeri, maka kita sesungguhnya bisa menjalankan fungsi APBN ini untuk menghidupkan perekonomian kita. Dan itulah semangat yang kemudian diwujudkan dengan keinginan agar setiap belanja pemerintah ini memiliki komponen dalam negeri yang semakin lama semakin tinggi. Dan itu yang akan kita lihat. Kita mungkin melihat kondisi saat ini ya, tahun 2022 ini, mungkin bisa ke slide 20, langsung saja ke slide 22. Di slide 22 ini Ibu Bapak kita lihat ya, bahwa APBN kita ini tahun ini itu 2.714,2 triliun ya. Kami perkirakan yang dibelanjakan bisa dibelanjakan untuk produk di dalam negeri itu mencapai 357,8 triliun rupiah. Ya. Kalau ini masih kira-kira 1/9 ya, 1/9. Jadi kira-kira baru 10%. Ini yang kemungkinan menjadi kegalauan bagi kita harusnya. Kita harus mampu meningkatkannya lebih besar lagi. Sementara untuk APBD, di APBD ini total se-Indonesia itu 1.193,8 triliun size APBD kita. Kami perkirakan kita bisa membelanjakan untuk produk dalam negeri itu 389,24 triliun, lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi perlu dicatat memang di APBN ini ada beberapa yang kita masih susah mesti susah untuk meningkatkan dalam produk dalam negeri apa coba? Karena kita masih belanja subsidi, masih untuk kompensasi bahan bakar. Sementara saat ini kita justru declining di dalam lifting dan sebagainya. Jadi kita memang belanja terlalu banyak untuk yang harus kita beli dari luar negeri, termasuk adalah minyak dan sebagainya itu. Ya, tadi disebutkan 502 triliun subsidi dan kompensasi kita untuk bahan bakar minyak gitu ya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Luhut juga. Itu hampir mungkin cukup besar yang merupakan komponen luar negerinya karena kita memang sekarang bukan penghasil minyak yang luar biasa lagi. Kita lebih banyak impornya daripada ini. Nah, andai kita kemudian bisa switch ke beberapa ide baru ya, kalau di bidang energi misalnya adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan alam kita untuk menghasilkan energi, nah itu juga berarti menambah komponen dalam negeri itu tadi. Di bidang pertahanan Pak Hendra, kita sering melihat produknya ya kebanyakan produk impor semua itu Pak. Jadi kalau Pak Hendra nanti bisa menstimulasi bahkan mungkin menginduksi katakanlah begitu BUMN pertahanan kita bisa menjadi kepercayaan bagi Kementerian Pertahanan dan lain-lain untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan mereka, insya Allah itu merupakan kontribusi yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat apakah mampu kita bisa menghasilkan 1-2 yang sudah ini. Tapi karena kita tidak konsisten dan persisten untuk melakukannya, seringkali kita ini. Nah, untuk belanja kembali ke paparan ini, waktu saya sudah habis ini, saya ingin mengatakan bahwa kita akan menggunakan beberapa kebijakan dan cara termasuk pemanfaatan mekanisme pengadaan barang yang menggunakan model e-katalog dan sebagainya, di mana akan terdapat banyak kemudahan kalau menggunakannya dan itu semua isinya memang barang yang diproduksi di Indonesia sendiri. Mungkin untuk pemancing diskusi saya rasa cukup Pak Primus, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Isa. Jadi dana yang bisa digunakan untuk TKDN yang dari pusat 357,8 triliun ya. APBD 389,2 triliun, total 747 triliun. Nah ini dana cukup besar. Nah sekarang bagaimana Pak Hendra, tadi saya sebut badan pengawas, badan pemeriksa keuangan ya, anggota 7. Ini banyak pejabat kita, pusat terutama daerah ragu-ragu dalam menggunakan dana termasuk untuk TKDN, takut nanti dianggap temuan atau bagaimana. Ini bagaimana
BPK, peran Bapak bisa membantu agar TKDN ini benar-benar terrealisasi. Kepersilakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi Pak Primus sudah sampaikan dan juga Pak Isa, bahwasanya konteks kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendorong agar belanja negara kita ini lebih berpihak kepada industri dalam negeri. Saya tadi panitia pagi tadi ngabarin saya, Pak, Bapak pilihan bajunya pakai jas apa pakai batik? Karena ini kita konteksnya untuk meningkatkan keberpihakan kita kepada industri dalam negeri. Saya bilang saya pilih pakai batik. Gitu. Kenapa? Ini batik produksi dalam negeri. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Coba bayangkan di sini mungkin ada 2.000, 3.000 orang kemarin hadir 2 hari. Hari ini dan kemarin dan hari ini. Masing-masing kita pakai satu batik. Gitu. Berarti apa? Kita sudah sangat berpihak kepada industri dalam negeri kita. Gitu loh. Industri dalam negeri ini tidak akan bisa hidup kalau kita tidak berpihak. Nah, apa perannya BPK? Ini mungkin ibu bapak semua bertanya-tanya, peran BPK itu apa? BPK ini kan pemeriksa, bukan pengawas. Pengawas itu ada BPKP, ada inspektorat, ada irjen kalau di kementerian, ada SPI kalau di BUMN. BPK ini ujungnya saja dia melihat ketika proyek itu belanja itu sudah dijalankan melalui proyek-proyek, melalui program, BPK datang melakukan pemeriksaan. Kalau ini yang dilakukan oleh BPK, maka ini tidak akan bisa berjalan semua. Maka Pak Presiden kita minta, BPK juga diminta untuk turut serta mensukseskan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri kita. Gimana caranya? Ketika saya pertama kali duduk di sebagai board member 7, board member 7, anggota 7 BPK, banyak teman-teman yang datang Mbak. Mbak Isa dari BUMN datang belanja masalah lah di situ saya. Saya melihat ini BUMN besar sekali potensinya, belanjanya besar sekali, ada sekitar 3.000, 3.500 triliun per tahun. Ini coba kalau kita maksimalkan. 3.500 Pak ya? 3.500 triliun per tahun gitu loh. Coba kita maksimalkan ini, kalau digabung lagi dengan APBD dan APBN itu bisa 8.000, tadi sudah ada datanya 8.000-an gitu. Kalau semua, tapi ini untuk belanja aja, kalau semua anggarannya kan kalau sekarang 3.000, mungkin yang hari ini 2022 itu 2.700, mungkin tahun depan bisa jadi 3.000. Kita bicara belanjanya aja. Kalau yang untuk jasa dan kesejahteraan itu sudah pasti akan kita gunakan untuk kesejahteraan. Ada satu yang menarik di sini. Kebetulan ada teman kita dari BNI, Pak Iqbal. Pada saat itu BNI datang kepada saya, menceritakanlah masalah yang terjadi di BNI. Ini kaitannya dengan keberpihakan kita. Coba kalau BPK tidak berpihak, BPK tidak hadir di situ, mungkin hari ini kita nggak bisa pakai batik lagi. Kenapa? Nggak bisa berproduksi lagi. Di BNI dan juga di Bank Himbara itu ada sekitar 800 sekian kredit yang macet. Ada sekitar 65 juta total itu UMKM kita. Mungkin salah satunya, bukan salah satu, mungkin ratusan ribuan mungkin pengusaha-pengusaha batik mungkin seperti itu. Dan karena kondisi kita pada saat sebelumnya itu terjadi COVID, mereka tidak bisa berproduksi. Masyarakat kita tidak mau men-spending uangnya, tidak mau membelanjakannya, tidak bisa bepergian dan sebagainya. Akhirnya apa? Pabrik-pabrik pada tutup, konveksi-konveksi pada tutup, tekstil pada tutup, pekerja-pekerja dirumahkan, tidak bisa berproduksi, mereka nggak bisa bayar kredit. Datanglah BNI kepada saya, tanya, Pak Hendra ini gimana solusinya? Kalau saya berpikiran, saya hanya sebagai pemeriksa, saya bilang itu nggak bisa. Pak Iqbal, Pak BNI itu nggak bisa. Pokoknya harus ditagih dan tidak bisa dihapus buku. Ini harus ditagih semua karena ini harus memenuhi GCG. Tetapi saya mengambil risiko. Oke, coba kita cari solusi. Apa yang bisa kita temukan pada saat itu, kita diskusikan, kita sepakati, tidak hapus tagih, tapi kita coba hapus bukukan. Karena kalau dengan kita hapus bukukan, berarti kita berpihak kepada UMKM. Ketika hapus buku, mereka bisa mengajukan kredit lagi. Ketika mereka hapus buku, blacklistnya sudah dilepas. Ketika mereka dihapus buku kan mereka bisa mengajukan kredit lagi. Coba kalau itu tidak dilakukan, maka mungkin kita nggak pakai batik lagi pada hari ini. Gitu loh. Kenapa? Ya mungkin batik yang lama kita pakai. Ini bukan batik baru, ini kebetulan batik saya baru ini.
Baru kemarin istri saya beliin kain dan dijahitkan ini khusus untuk acara ini. Gitu. Berarti apa? Gitu. Ekonomi kita sudah bisa hidup lagi, bisa bergulir lagi. Dengan apa? Dengan keberpihakan kita. Dari semua sisi kita berpihak. BPK juga hadir di situ. Saya tidak mau membawa BPK ini sebagai satu, BPK ini memang diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan itu beda dengan pengawasan. Pengawasan itu proyek sedang berjalan. Pemeriksaan itu ketika proyek itu sudah selesai. Rekomendasinya amputasi, nggak ada obatnya gitu loh. Kerugian negara dan lain sebagainya. Tapi saya membawa bahwasanya BPK ini paradigmanya harus beda. Kita juga bertindak sebagai pemeriksa dan juga karena negara kita sedang kesulitan sekarang ini, maka saya bilang BPK harus hadir sebagai consulting partner bagi entitas yang kita periksa. Nah salah satunya adalah, saya contohkan kebetulan ada Pak Iqbal ini mewakili BNI. Gitu. Salah satunya itu. Jadi kita berpihak di situ. Saya tidak mau BPK ini sama seperti, mohon maaf, ini bukan apa-apa ya, kayak polisi pohon. Polisi pohon tahu kan, dia bersembunyi di balik pohon ketika kalian melanggar lalu lintas, dia datang langsung ditilang. Itu berdasarkan undang-undang tugasnya BPK seperti itu. Sudah selesai pekerjaannya, lakukan pemeriksaan. Hasilnya apa? Rekomendasinya diamputasi, nggak ada obatnya. Gitu. Kembalikan ke negara, kalau dibawa pulang ada fraud, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, coba kita, karena negara kita sedang kesulitan, kita harus bangkit bersama, tumbuh bersama, gitu loh. Bersama-sama kita lakukan, bersama-sama kita kuatkan ekonomi kita. Nah, caranya BPK salah satunya itu mendorong agar serapan TKDN ini bisa cepat. BPK sudah dalam program untuk melakukan setiap kali BPK melakukan pemeriksaan, saya minta ada suplemennya, suplemen dari entitas yang diperiksa, misalnya BNI, Pertamina, Telkom dan lain sebagainya, itu berapa persen serapannya, berapa persen serapan TKDN-nya. Nah, tetapi challenge-nya sekarang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Anggaran tadi, Pak Isa, bahwasanya serapannya masih sangat rendah. Ini perlu dorongan dari kita semua. Tadi saya bicara sedikit, ini nggak akan bisa kalau BPK bekerja sendirian di belakang, kita periksa saja, maka ini tidak akan bisa terjadi kalau nggak ada dukungan dari review dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Anggaran, dilihat seberapa besar anggaran itu sudah berpihak kepada industri dalam negeri. Gitu. Ya kalau dari aspek industri, misalnya industri pertahanan, saya juga sudah sampaikan berkali-kali kepada teman-teman yang di pertahanan dan juga di Polri, bahwasanya serapan itu harus industri pertahanan itu tidak akan bisa menyerap itu kalau kita tidak belanja. Kalau belanjanya itu gimana? Belanjanya harus dianggarkan. Kalau itu tidak berpihak maka nggak akan terjadi. Coba bayangkan Pindad misalnya, dia memproduksi peluru. Yang bisa menyerap peluru itu atau amunisi itu siapa? Nggak bisa kita orang sipil. Paling juga kita kalau misalnya mau latihan nembak paling 100-200 peluru saja. Tapi yang bisa menyerap itu apa? TNI Polri, dalam hal ini Kemhan. Kalian yang bisa menyerap, itu sudah saya sampaikan. Inilah keberpihakan kita. Makanya tadi kita sudah sampaikan juga, mungkin ke depannya keberpihakan ini harus kita dorong terus agar industri pertahanan dan juga industri pertahanan dalam negeri ini bisa bangkit, termasuk juga industri terkait dengan UKM kita juga bisa berkembang dengan baik. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wendra. Luar biasa penegasan dari anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan bahwa penting sekali keberpihakan. Dan kemudian tugas sebagai pemeriksa itu di akhir ya, tetapi jelas BPK berperan sebagai consulting partner agar yang pihak yang diperiksa benar-benar bisa survive, bisa bangkit ya, dan memberikan sumbangsi kepada perekonomian. Saya mendalami mungkin pertama kepada Pak Hendra sendiri, Pak. Tadi bagus ya, kita kan punya industri strategis. Sebut saja industri, tadi ada DI, ada Pindad, ada PT PAL. Itu perusahaan-perusahaan yang kelihatannya tidak terlalu berkembang juga ya. Sementara Pak Hendra sendiri pernah cerita, sekarang kan ada lagi perang Rusia-Ukraina. Katanya drone yang dipakai Ukraina itu berasal dari Turki. Mengapa Turki itu bisa hebat? Dan sebetulnya bagaimana bisa diatur agar
produk-produk BUMN maupun non-BUMN bisa dibeli oleh sesama korporasi, BUMN maupun swasta. Tapi mulai lebih dulu dari BUMN. Ya, terima kasih Pak Primus. Ini menarik sekali nih. Kebetulan sedang ada geopolitik memanas di timur Asia Timur ya di sana gitu antara Rusia dan Ukraina. Saya Pak bercerita ini karena saya pernah berkunjung ke Turki, ke Istanbul, ke pabriknya drone itu. Di situ saya bertanya kepada mereka, kok kalian bisa hebat seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Gitu. Karena negara kami berpihak pada industri kami, Pak, katanya itu. Saya bilang, wah kamu ini orang yang sangat high profile person, saya bilang itu. Ya untungnya saya anak mantunya pejabat negara, Pak, katanya seperti itu. Berarti apa? Wah ini sudah semakin berpihak nih, saya bilang gitu kan. Jadi ceritanya begini, ketika saya berkunjung ke sana, saya berkunjung ke Bayraktar namanya. Bayraktar itu dia memproduksi drone. Drone itu tidak tertangkap radar dan luas cakupannya itu 350 km. Jadi satu BTS-nya, satu Earth Station-nya bisa menjangkau radar itu, bisa diterbangkan radar itu sejauh 350 km. Bayangkan kalau putaran radiusnya ini 350 berarti sekitar 700 km. Kalau di negara kalian, katanya di Indonesia, ini cukup 3 sampai 5 saja. Maka negara kalian sudah bisa terlindungi dari ancaman dari luar, katanya seperti itu. Loh, melindunginya gimana? Lah dia nggak terangkap radar, dia di bawah stratosfer. Jadi radar yang tercanggih di muka bumi ini nggak bisa menangkap dia. Kok bisa dia terbang seperti itu? Apa dia pakai baterai? Enggak. Dia pakai gasolin. Kalau pakai baterai itu daya lifetime-nya terjangkau masih sekarang, katanya seperti itu. Ini bisa 24 jam dia berputar di atas langit, katanya seperti itu. Dan bahan bakarnya murah, gasolin. Terus kehebatannya lagi apa? Saya tanya gitu. Ini bomnya, bom pintar, katanya seperti itu. Ketika dijatuhkan bom ini, dia tidak tertangkap thermal. Biasanya kalau bom itu kan ada thermal bisa diintercept oleh peluru yang lain. Dan ini dia hidupnya, on-nya itu 100 meter di depan sasaran. Coba apa yang terjadi? Maka ketika perang di Crimea, maka itu dimenangkan oleh Azerbaijan gitu. Dan itu sekarang Rusia ketakutan dengan bom itu. Dengan drone itu. Saya bilang kok bisa kalian bisa. Negara kalian ini kan nggak jauh-jauh beda, saya bilang, dengan Indonesia. Kita Indonesia 1945, kalian itu sekitar 47, saya bilang gitu. Kok bisa? Ya itu tadi katanya. Karena negara kami berpihak kepada industri dalam negerinya. Memang negara kami nggak berpihak, saya bilang. Negara kami berpihak, tapi kurang katanya waktu itu. Lah kurangnya gimana? Saya tanya, kenapa PTDI itu agak susah hidupnya? Saya bilang susah dia berkembang. Karena mungkin, ini pendapat dia, yang mungkin menurut saya juga benar juga. Kalian itu salah konsep katanya, PTDI kan salah konsep. Kok salah? Saya bilang gitu. Harusnya konsepnya itu adalah ciptakan dulu military spec, baru komersial spec katanya. Kalau PTDI komersial spec, sehingga susah bersaing dengan pesawat-pesawat dari Boeing, dari Airbus dan lain sebagainya, dari CASA katanya seperti itu. Tapi kalau dia military spec, maka apa yang terjadi? Negara kalian berpihak, kalian bisa langsung beli dan bisa battle proven. Battle provennya dia terbang, learning by doing, ada kesalahan dan lain sebagainya, itu terus diperbaiki. Tetapi ada keberpihakan negara di situ. Ketika ada keberpihakan negara, maka apa yang sudah kalian kembangkan itu bisa terus berkembang. Kami katanya tahun 1980 itu transfer of teknologinya baru 5%, tapi sekarang sudah 85%. Kenapa? Negara Turki berpihak kepada industri militernya, katakan seperti itu. Nah, jadi ini perlu memang keberpihakan dari negara dan juga mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Ica terkait dengan bagaimana anggaran ini bisa berpihak kepada industri dalam negeri. Ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Isa, ini tugas Kemenkeu ya barangkali bukan hanya mengalokasi anggaran, tapi bagaimana melihat juga e-katalog kita ada kemajuan apa tidak TKDN itu. Dan ada keberpihakan apa tidak pada kementerian lembaga dan Pemda. Ya, Pak Primus, ini sebetulnya nggak bisa, sekali lagi saya mengulang apa yang disampaikan Pak Luhut tadi pagi. Ya. Itu saya sepakat sekali ya, bahwa ini harus kerja bersama kita.
pada saat nanti kita memberikan keberpihakan kepada produksi di dalam negeri, maka para pembuat produksi di dalam negeri ini pun juga harus menunjukkan keinginannya untuk memberikan yang terbaik buat penggunanya. Ya, itu penting sekali. Di masa yang lalu pada saat kita sebetulnya keinginan untuk menggunakan produk di dalam negeri kan bukan yang pertama kali, Pak. Ya. Ini sudah bahkan sejak zaman Pak Harto pun sudah digaungkan beberapa kali. Tapi setiap kali kemudian orang menjadi melemah lagi keinginan itu karena kemudian mereka dihadapkan pada kualitas barang yang kemudian juga nggak bagus. Ini yang kita harus sama-sama, Pak Primus. Keberpihakan ada, di sisi yang lain produsen juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangan hanya untuk ini nih, jangan hanya untuk pembelinya, tapi katakanlah itu yang terbaik untuk Indonesia. Nah, kali ini kita harus melakukannya dengan cara yang seperti itu. Yaitu kita akan membuka kesempatan penggunaan produk di dalam negeri, kita akan memberikan keberpihakan, tetapi sebagai returnnya para produsen produk dalam negeri juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau saya lihat Pak, beberapa kali Pak Presiden juga mengumumkan yang ada di e-katalog ini yang tadinya susah masuk Pak, produk-produk di dalam negeri sekarang sangat mudah masuk. Mungkin sekarang sudah 1 juta item ada di dalam situ. Memang komponen-komponennya bisa bervariasi Pak ya, ada yang harganya mahal, ada yang murah dan sebagainya. Tetapi semuanya kebutuhan untuk kegiatan pemerintahan. Ini sudah bisa dicari di situ. Jadi kualitasnya membaik apa tidak? Kualitasnya membaik apa tidak? Nah, kualitasnya sendiri saya yakin ada upaya untuk itu. Karena ada kurasi Pak, untuk masuk ke e-katalog itu ada kurasi untuk kelayakan kualitas barang itu dibeli oleh instansi dengan tentunya APBD ataupun APBN. Kita kan selalu berusaha untuk memberikan output dan outcome. Nah, ini salah satu hasil dari BPK nih Pak. Kami terus didorong untuk menunjukkan dengan belanja seperti itu output dan outcome-nya kok belum kalian laporkan gitu. Nah itu salah satu yang kami terus upayakan improvement di situ. Nah kalau kembali kepada isu belanja ini tadi adalah kita akan melihat bahwa salah satu output dan outcome ini termasuk optimalisasinya, artinya durasinya tidak kalah dengan yang kalau kita membeli barang-barang lain yang diproduksi di luar negeri. Harga tentu kita tidak mengelak kalau masih perlu ada keberpihakan itu tadi, maka harga mungkin saja sesuatu yang tidak bisa otomatis kita perbandingkan, tetapi kalau kita memang punya keberpihakan, kita bisa mengimbanginya dengan itu tadi, kualitas yang tidak kalah, kemudian adanya kebanggaan moral sendiri menggunakan milik produksi kita dan sebagainya gitu. Nah tapi intinya sudah dimulai, e-katalog sudah dibuka seluas-luasnya untuk produk Indonesia dan sekarang juga sudah terlihat ada improvementnya. Sekarang kita tinggal melanjutkan untuk dalam hal pembukaannya itu, tapi di sisi yang lain kita terus tunjukkan bahwa kualitasnya kita tidak pernah kalah dengan yang dari luar negeri. Jadi dalam e-katalog tidak hanya produk-produk canggih ya, produk industri canggih, tapi kerajinan juga kan ada di sana. Dan poin dari Pak Isa saya pikir menarik untuk saya minta pandangan dari Pak Hendra. Jadi untuk memutuskan seorang pejabat di kementerian lembaga BUMN, ada beberapa item yang produk lokal, harganya sedikit lebih mahal, mutunya agak di bawah, sementara yang impor harganya lebih bersaing, lebih murah, tapi mutunya lebih bagus. Nah, bagaimana keberpihakan itu diejawantahkan? Ya, terima kasih Pak Primus. Ini saya mencontohkan, ini baru saja saya melontarkan ide di Pertamina. Di Pertamina itu ketika mereka belanja material kargo minyak mentah dan gas, mereka lebih banyak porsinya menggunakan CFR, cost and freight gitu, dibanding dengan FOB, freight on board gitu. Lah saya tanya kenapa itu lebih mengutamakan CFR, agak lebih murah Pak katanya seperti itu, tapi harganya fluktuatif. Kalau FOB agak lebih mahal Pak, tapi fluktuatif juga.
Bedanya CFR sama FOB apa? Saya bilang itu. Mereka agak kesulitan menjawab. Saya bilang gini, bedanya itu keberpihakan. Kalau kita pakai FOB, kapalnya dari kita. Kan kalian punya PIS namanya, Pertamina International Shipping. Itu kapalnya dari kita. Pajaknya masuk kita. Maintenance-nya di kita. Tenaga kerjanya kita. Kalau agak sedikit mahal, enggak apa-apa, saya bilang itu. Kan kalian sendiri, anak perusahaan sendiri, nanti keuntungannya kan bisa dikonsolidasikan ke induk perusahaan kalian, subholding ke holdingnya. Tapi kalau CFR itu punya trader di luar sana. Pajaknya ke mereka, keuntungannya ke mereka, maintenance-nya mereka, kapalnya mereka, tenaga kerjanya mereka. Kita dapat apa? Kita cuma dapat kargo, saya bilang gitu. Nah inilah maksud saya keberpihakan itu. Ini salah satu ide saya yang saya lontarkan pada saya sedang melakukan pemeriksaan di Pertamina. Bisa disebut temuan apa tidak kalau harga lebih mahal yang lokal, mutunya sama atau bahkan lebih rendah itu jadi temuan apa tidak? Belum bisa dikatakan jadi temuan atau tidak. Nanti kita lihat beberapa aspeknya gitu Pak. Karena apa? Karena harga kargo itu kan fluktuatif Pak. Kapal itu juga fluktuatif harganya. Makanya kita akan lihat flatnya itu di mana. Jadi kalau memang itu ada kesengajaan yang dilakukan itu mungkin masuk ke dalam kategori kerugian negara karena tidak GCG lah katakan seperti itu. Tapi yang saya lihat di sini adanya keberpihakan. Gitu. Keberpihakan kita belum sepenuhnya berpihak kepada ya anak perusahaannya sendiri, katakan seperti itu. Nah harusnya ini kan sudah menjadi, ini sebenarnya simple saja, ringan-ringan saja, tetapi hal ini akan berdampak kepada revenue nanti yang akan diterima oleh Pertamina selaku induk perusahaannya, katakan seperti itu. Ya, pada dasarnya produsen kan terus namanya improvement, continuous improvement, dia akan memperbaiki terus. Tapi kalau dia baru pertama dua kali langsung kualitas harus sama dengan impor, barangkali nggak bakal bertumbuh kita punya industri. Betul. Gimana ada keberpihakan itu? Nah, saya pernah bincang-bincang dengan Kadis Litbangnya Kemenhan. Mereka sudah bisa bikin drone, mereka bisa bikin radar, pasif radar sudah bisa, aktif radar sudah bisa. Mereka sudah melakukan riset itu. Saya tanya, kenapa nggak dipakai? Itulah Pak, karena produksi kami ini masih kalah bersaing dengan produksi dari luar negeri, dari Thales misalnya. Thales itu bisa 250 km jangkauan radarnya, sementara radar kami yang kami buat baru 180 km. Kok nggak bisa? Saya bilang itu. Karena anggaran kami kecil Pak untuk risetnya, R&D-nya kecil. Kami untuk belanja itu pengaruh daya jangkau radar itu ada cablingnya, katakan seperti itu. Cablingnya itu kami masih rendah karena anggaran kami kecil. Kalau cablingnya ini bisa kami perbaiki maka ini bisa bersaing antara 220 sampai 230. Ya beda-beda tipis katanya seperti itu. Kalau kayak gitu kalian sudah benar, ini memang harus kita gunakan, saya bilang gitu. Jadi nanti saya bilang ke teman-teman dari Kemenhan agar anggaran itu berpihak pada industri yang ada dalam ini, kan anak kalian sendiri, saya bilang gitu. Kalau tidak digunakan kapan lagi? Belum battle proven. Kalau belum battle proven, gimana mau battle proven kalau nggak pernah dipakai? Katakan seperti itu. Nah ini maka ketika dibelanjakan, digunakan untuk ya katakan untuk latihan perang dan dia bisa membuktikan bahwasanya dia cukup mampu, maka ini bisa terus berkembang. Ketika ini terus berkembang, maka ini akan terus bergulir menjadi suatu penguatan industri dalam negeri kita. Baik Pak. Sewaktu kita tinggal 1 menit, tinggal kesimpulan dari Bapak berdua, bisa memberikan saran bagaimana TKDN yang Impres 2 tahun 2022 diterbitkan Presiden itu betul-betul itu terrealisasi, ada akselerasi dalam peningkatan TKDN di Kementerian Lembaga BUMN ya. Saya pikir contoh di situ dulu, kalau Kementerian Lembaga, Pemda oke, BUMN oke, swasta saya pikir udah bisa berjalan. Bagaimana agar penggunaan TKDN ini bisa lebih cepat ada akselerasi dan para pejabat itu tidak takut hukum, tidak takut terkena. Sebab itu seringkali takut nanti temuan, kok ini harga lebih murah mengapa dipakai, kualitasnya kalah sama impor. Nah itu. Pak Isa lebih dulu silakan Pak. Baik. Kalau menurut saya kita selalu berangkat dengan yang namanya standar kualitas atau spek ya. Jadi di dalam membeli apapun kita itu menentukan terlebih dahulu Pak Primus, speknya itu apa, standar yang kita inginkan apa. Sepanjang tidak jatuh di bawah standar itu, harusnya kita bisa accept itu. Oke. Ya, itu satu hal. Nah, kita memang harus agak
punya kerajinan untuk membangun spek itu tadi, membangun standar itu tadi. Jadi kalau misalnya laptop, standar kita apa, kecepatannya seperti apa. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka segala sesuatu yang tidak di bawah itu harusnya kita bisa accept. Nah, kemudian yang kedua, memang kita berbicara tadi harga ya. Kita tentunya juga tidak menginginkan dengan spek yang sedikit lebih rendah, tapi tetap di atas standar, kemudian harganya jauh lebih tinggi. Nah, ini juga tidak bisa kita lakukan tanpa batas. Tentu kita akan melakukan hal itu. Ini semua sebetulnya terkontrol dengan kita melakukan kurasi yang baik, barang-barang yang memenuhi spek tadi itu, dan memasukkannya ke dalam e-katalog. Jadi e-katalog kita, cara kita masuk ke e-katalog itu, kita juga harus terus melakukan improvement, di mana standarnya terpenuhi, harganya tidak bias deviasi terlalu jauh dari harga lain yang sudah kita mungkin kenal dengan barang yang kita anggap berkualitas baik itu gitu ya. Itu menurut saya satu cara. Kemudian kedua, kita akan terus menghubungkan antara e-katalog tadi dengan anggaran dan juga kemudian nanti pelaporan keuangan kita Pak Primus di ini ya, di pemerintahan ya. Sehingga pada saat kita sudah men-set up anggaran untuk tiap-tiap kementerian lembaga, kita sebetulnya juga sudah bisa memprediksi sebetulnya. Karena ini untuk belanja untuk ini, belanja untuk itu, kita sudah bisa memprediksi berapa yang akan kemudian digunakan untuk belanja produk dalam negeri tadi. Apalagi kalau kemudian kita menghubungannya dengan e-katalog, kemudian pertanggungjawaban kita hubungkan juga, kita langsung punya alarm untuk mengatakan Anda belanja terlalu besar di produk yang bukan produk dalam negeri dan sebagainya. Jadi sistem ini dibangun dan itu insya Allah akan mendorong kita untuk lebih disiplin menggunakan produk dalam negeri tadi. Tapi seperti yang saya bilang terakhir ini butuh effort semuanya, Para produsen kita ingin melihat adanya e-katalog ini menjadi pemecut semangat untuk memproduksi yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Itu yang terjadi di negara lain Pak Primus. Kita sangat sadar mulai dengan sesuatu yang mungkin sedikit saja di atas standar, tetapi makin lama makin kita lihat kualitas yang makin baik. Kemudian juga yang lain-lain nanti misalnya di pertahanan itu yang biasanya kita butuh financing ya, itu nggak bisa, biasanya kita nggak bisa bayar lunas semuanya itu Pak, kalau pertahanan kan barang-barang mahal. Itu ada semangat untuk meminta para produsen ataupun financier dari luar negeri yang akan membantu kita untuk mendapatkan barang yang masih harus kita impor itu tadi, untuk transfer knowledge Pak. Itu salah satu yang bisa kita lakukan, kita membeli memang masih ke luar negeri, tetapi kita meminta mereka mulai menanamkan knowledge, skill dan sebagainya ke tadi Pindad, PAL, PTDI dan sebagainya itu, sehingga kita makin mempunyai kapasitas untuk mendapatkan komponen dalam negerinya, termasuk repair Pak, termasuk repair itu kalau kita sudah bisa membawanya ke Indonesia, insya Allah kita akan mendapatkan komponen repair. Kalau tahun ini 747 T, tahun depan berapa kira-kira Pak TKDN? Oh harusnya agak lebih besar Pak, karena kita kan sekarang sudah mencanangkan untuk ini ya. Di atas 1000 T tahun depan ya? Iya, yang tadi Pak Luhut mengatakan harus bisa sampai 700 sampai 1000 T dia. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Isa. Pak Hendra. Terima kasih Pak Primus. Jadi sejalan dengan Pak Isa tadi memang industri dalam negerinya sendiri memang harus siap. Jangan sampai nanti sudah dianggarkan besar, dan saya berharapnya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan juga teman-teman di BUMN itu sudah mulai menganggarkan, mulai dari penganggarannya itu sudah berpihak kepada industri dalam negeri. Jangan sampai industri dalam negerinya nggak siap. Banyak yang terjadi. Saya tidak bisa bicara di sini karena sedang dalam proses pemeriksaan. Ada beberapa industri dalam negeri kita suruh berpihak, tapi dia sendiri nggak siap gitu loh. Nah ini coba kita benahi bersama supaya dia siap gitu. Nah yang kedua, ketika sudah dianggarkan, diprogramkan, kemudian mulai dibelanjakan, itu diawasi oleh inspektorat, oleh BPKP, oleh SPI di BUMN. Kemudian
at the end of the day-nya BPK akan masuk melihat serapannya sudah sejauh mana. Gitu. Kalau tidak dianggarkan, maka kita akan cuma melihat di ujungnya aja. Sudah susah itu. Mungkin 3-4 tahun lagi baru bisa terrealisasi. Kenapa? Ketika kita periksa TKDN-nya kurang, tahun depan dianggarkan, ya dia nggak bisa Pak, karena sudah dianggarkan, sudah ketok palu di tahun berjalan, kata begitu. Maka itu 3-4 tahun ke depan baru bisa terrealisasi. Maka mulai dari sekarang, maka anggaran itu harus berpihak. Kemudian BPK punya peran yang sangat signifikan menurut saya. Ketika hasil pemeriksaan itu menunjukkan kementerian, lembaga, dan juga BUMN yang TKDN, serapan anggaran dan serapan TKDN-nya rendah, itu mungkin kita akan berikan sedikit mekanisme punishment. Dan kemudian juga yang anggarannya sudah sangat memihak, kemudian realisasinya sudah sangat baik, kita berikan reward, mungkin nanti reward itu yang akan kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Jadi reward juga jangan cuma punishment. Iya, gitu, ada stick and carrot-nya. Mungkin Kementerian Keuangan punya mekanismenya, kalau sekarang kan dia dapat WTP, maka ditambahin anggarannya, tapi kalau ini mungkin nanti serapan TKDN-nya anggaran dan serapannya itu bagus, maka ada hal-hal lain mungkin yang akan bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan stimulus-stimulus itu. Terima kasih. Saya, Pak. Kita waktu sudah habis, barangkali saya memberi beberapa catatan akhir tentang manfaat TKDN tidak perlu kita bahas karena sudah terang benderang manfaatnya untuk menggerakkan perekonomian kita dari UMKM sampai korporasi, bahkan BUMN yang bergerak di bidang industri strategis ya, termasuk memproduksi senjata. Tapi menjadi pertanyaan kita bagaimana meningkatkan TKDN itu. Tadi kita cuma lihat aspek bagaimana pengambil keputusan. Pak Isa menekankan jangan lupa para produsen dari yang kecil sampai yang besar memperhatikan standar, kualitas, spek. Jangan hanya meminta mengharapkan bisa menang tender, bisa memasukkan barang ke kementerian lembaga, Pemda, BUMN, tetapi tidak memperhatikan standar. Nah, yang hadir di sini banyak pelaku bisnis juga, ini yang harus disadari. Kalau kualitasnya bagus dan kita sekarang sudah internasional, semua produk kita harus global standard. Kenapa? Dengan turisme, dengan ekspor, pasar kita adalah seluruh dunia, harus global standard. Nah, kemudian kalau speknya sudah sama dengan yang impor, kalau harganya mahal-mahal sedikit, tak apa-apa Pak ya, Pak Hendra ya, boleh kan Pak? Nah itu, disitulah keberpihakan. Nah, keberpihakan pemerintah, kementerian lembaga BUMN di situ. Ketika speknya oke, harganya sedikit lebih mahal, oke. Dengan demikian fair. Saya pikir inilah barangkali catatan dari diskusi kita siang hari ini. Terima kasih, kita tepuk tangan meriah kepada Pak Isa dan Pak Hendra. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir sampai siang ini dan mudah-mudahan sampai malam sebentar gala dinner. Waktu saya kembalikan kepada MC.